Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Shadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-19 untuk kali ini, yang membicarakan datangnya ruh ke kuburnya dan ke rumahnya. Insyaallah bab ini akan saya bagi dua karena begitu panjangnya untuk pembahasan bab 19, sehingga saya insyaallah akan membaginya menjadi beberapa bagian, mungkin dua bagian yang nanti menjadi pasal ruh. Disebutkan dalam kitab ini ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika ruh keluar dari tubuh manusia, dari jasad manusia, tubuh anak cucu Adam, dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada." Allah pun mengizinkannya, maka roh pun pergi mendatangi kuburnya dan memandanginya dari jarak yang begitu jauh. Dan sungguh di jasadnya, di badannya mayit tersebut mengalir darah dari hidung dan mulutnya. Maka menangislah roh tersebut dengan tangisan yang sangat menyedihkan dan sambil berkata, "Wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian, bala, kepayahan, kesusahan, dan penyesalan." Kata roh melihat jasadnya. Setelah itu, begitu 5 hari dari kematian, dia pun meminta izin kepada Allah dan berkata, si roh, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkan. Roh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari jauh. Dia melihat dari lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah dia dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempat prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulitmu dan anggota tubuhmu." Setelah lewat 7 hari, roh pun meminta izin lagi kepada Tuhan dan berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Roh lalu mendatangi kubur mayitnya dan melihat dari jauh, dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat
Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang rela menjadi tetanggamu? Hari ini mereka menangis dan mereka semua menangis." Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama sebulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu hari ditiupkannya sangka kala. Tanazzalul malaikatu ruh, maka turunlah pada malam itu para malaikat dan ruh. Dan dikatakan bahwasanya para malaikat tersebut turun membawa ruh dan raihan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani kaum mukminin. Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba." Pada hari ketika dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Selanjutnya dikatakan bahwa maknanya ruh adalah anak cucu Adam. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah malaikat Jibril, dan ada yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh baginda Rasul Muhammad SAW yang berada di bawah arsy dan memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberi salam kepada kaum mukminin laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh para kerabat orang-orang yang mati dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, izinkan kami untuk turun ke rumah-rumah kami sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Maka turunlah pada malam Lailatul Qadar, sebagai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika datang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Ashura yakni 10 Muharram, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumat ruh-ruh orang mati keluar dari kuburnya dan berhenti pada pintu rumah mereka, dan mereka berkata kepada para kerabatnya di depan pintu rumah mereka, "Berbelas kasihanlah kalian pada malam yang penuh barokah ini dengan sedekah dan sesuap makanan pada orang yang membutuhkan. Maka sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kamu bakhil, tidak mau memberi dan tidak mampu bersedekah, maka ingatlah kami dengan membaca surat Al-Fatihah, mendoakan kami pada malam yang barokah ini. Apakah ada orang yang mengasihi kami? Apa ada orang yang ingat pengembaraan kami, perantauan kami,
Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan kami, wahai orang yang menempati gedung kami yang luas, dan sekarang kami dalam kubur yang sempit. Wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang mensia-siakan anak yatim kami, apakah salah seorang dari kalian tidak ingat pengembaraan kami? Sahifah buku catatan kami yang telah ditutup dan buku-buku kalian yang masih terbuka, dan tidak ada bagi mayit secarik kain pun dalam liang lahat. Maka janganlah kalian lupa secuil dari roti kalian dan doa kalian untuk kami. Sesungguhnya kami membutuhkan kalian selamanya. Itulah kata ruh si mayit. Jika si mayit menemukan sedekah dan doa dari mereka yang didatangi, maka kembalilah dia dengan senang gembira. Dan jika tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan susah hati, kecewa, sedih, dan merasa telah dilupakan oleh mereka. Telah dikatakan di dalam kitab ini bahwa sesungguhnya roh berada pada tempat berkumpulnya hewan, tidak pada semua badan, tapi pada sebagian dari bagian-bagian yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Dengan dalil bahwa apabila suatu tubuh mengalami luka yang banyak atau parah, kadang-kadang tidak mati. Akan tetapi ada yang terluka pada satu tempat atau satu tubuh saja yang tidak parah dari tubuhnya, ataupun luka ringan, itu juga bisa menyebabkan dia mati karena luka yang ringan tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh menempati seluruh anggota badan, karena sesungguhnya mati berada pada seluruh anggota badan. Allah berfirman, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya yang pertama kali. Nah, di dalam kitab ini juga disebutkan dan membedakan antara ruh dengan rawan. Maka ada pertanyaan, apakah perbedaan antara ruh dan rawan? Maka kami jawab, kata kitab ini, kata ulama yang mengarang kitab ini, roh dan rawan ada satu, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Seperti badan dengan tangan, itu satu. Hanya saja tangan bisa bergerak ke sana kemari, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu juga rawan bisa bergerak ke sana kemari, dan ruh tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun tempat roh di dalam jasad itu tidak bisa dijelaskan, sedangkan tempat rawan adalah di antara kedua alis. Maka ketika roh hilang, matinya seorang tidak bisa diragukan lagi, dan ketika rawan hilang, maka tertidurlah seorang sebagaimana ketika air dituangkan pada wadah dan diletakkan di rumah. Matahari menerpanya dari lubang sorotan matahari pada atap, dan wadah itu tidak berubah bergerak dari tempatnya. Maka begitulah ruh yang menempati badan, dan dia disoroti oleh rawan yang berada di arasy. Maka jika dia bermimpi dalam tidur, berarti rawan berada di alam malakut. Adapun tempat roh sebelum dicabut, ada yang mengatakan bahwa tempatnya adalah pada lubang sangkakala yang jumlahnya sebanyak bilangan seluruh hewan yang diciptakan sampai hari kiamat. Jika bahagia, dia berada di situ, dan jika dia tersiksa juga berada di situ. Dikatakan bahwa ruh kaum mukmin berada di perut
burung yang berwarna hijau yang berada di surga Iliyin, tempat yang tinggi, sedangkan ruh orang kafir berada pada perut burung yang hitam berada di neraka. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Untuk bab ke-19 bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti saya akan lanjutkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan kita, bisa bermanfaat. Insyaallah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.